Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil islami ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah shalah Darul Muhajirin rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam Selasa ini di tempat di rumah Allah yang insyaallah diberkahi ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada ajarannya hingga hari kiamat. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita kirim Fatihah dulu untuk penulis kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Zarnuji, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, dan juga untuk guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, dan untuk kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta anak turunan kita kelak menjadi anak turunan yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita Kitab Ta'limul Muta'allim. Adapun di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kewajiban menuntut ilmu, ya, bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan. Fardu bahasa lainnya wajib, gitu ya. Bagi siapa? Bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Namun tidak semua ilmu wajib kita cari. Yang dimaksud dari ilmu di sini yang terutama itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang kita butuhkan untuk menjalankan kewajiban yang saat ini wajib kita laksanakan. Misal kemarin sudah dicontohkan semisal sholat, kita kan wajib sholat tuh. Nah, ilmu atau pengetahuan berkaitan sholat, mulai dari berarti kalau sholat mulai pembahasannya toharoh, ya, mulai bersuci atau wudhu. Nanti pembahasannya dimulai dari macam-macam air almiah, jenis-jenis air. Ada air tohir mutahhir, suci mensucikan. Ada air yang tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Ada lagi air musta'mal, ada lagi air mutanajis misal. Nah, itu mulai dari pembahasan itu, lalu pembahasan wudhunya. Nanti kalau nggak bisa wudhu bisa diganti tayamum, baru mulai syarat-syarat sholat, lalu mulai rukun sholat, sunah-sunah sholat. Nah itu berkaitan ilmu tentang sholat, termasuk juga nanti yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum, membatalkan sholat. Nah itu penting.
Jangan sholat, yang batalin kagak tahu, nggak tahu sholat kita udah batal, kita mah terus baik, padahal sholat kita udah batal, gitu ya. Misal ketika sholat terus kentut, batal nggak sholatnya? Kagak. Yang batal wudunya. Karena wudhunya batal, maka sholatnya tidak sah, gitu. Ada ya. Jadi kentut tidak membatalkan sholat, kentut itu membatalkan wudhu. Tapi karena wudhunya batal, sholatnya tidak sah, gitu ya. Nah itu pembahasan seperti itu. Kalau kewajiban sholat juga semisal kewajiban puasa. Puasa tuh kapan mulai puasa? Bagaimana mengakhirinya? Kalau di perjalanan boleh nggak puasa, kan gitu, dan lain sebagainya. Bagi pedagang, zakat perdagangan, nah itu wajib tuh dipelajarin. Jangan sampai kita maksudnya ibadah, tapi di saat yang sama kita maksiat juga, gara-gara nggak menunaikan zakat perdagangan. Nah, itu. Yang peternak, berarti zakat peternakan. Yang punya rekening di bank, simpanan, berarti zakat harta atau zakat zahab wal, gitu ya. Nah itu, jadi ilmu-ilmu yang menjadi kebutuhan untuk menjalankan kewajiban itu adalah ilmu hal. Selanjutnya kita juga sudah membahas tentang keutamaan ilmu. Kenapa ilmu itu menjadi utama? Karena ilmu adalah sarana untuk menuju pada ketakwaan. Tanpa ilmu nggak bisa takwa. Mana bisa tahu bahwa ini adalah disukai Allah, ini dibenci sama Allah kalau nggak tahu ilmunya, itu ya. Dan juga sudah dibahas tentang keutamaan ilmu, penuntun kita kepada jalan kebaikan. Karena fikih itu berbicara tentang tata laksana kehidupan atau tata laksana aktivitas, rincian kaifiat, itu ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, malam hari ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan tentang akhlak. Wa kadzalika yuftaradu fi sairil akhlaqi. Demikian juga ya, difardukan untuk mempelajari ilmu berkaitan akhlak. Nahwul jud, seperti dermawan. Wal bukhli, dan pelit. Pelit ini bahasa lainnya banyak ya. Kalau orang Betawi biasanya nyebutnya medit, koret, gitu ya. Ada lagi buntut kasiran, kikir. Nah, kikir bahasa Indonesia tuh, ya itulah kikir. Itu gampang. Bukan kikir buat gergaji ya. Itu. Wal jubni, pengecut, itu ya. Wal jur'ah, dan gagah. Wa takabur, dan sombong. Wa tawaddu, dan sikap rendah hati. Tawaddu di sini maksudnya rendah hati, bukan tahu warna duit. Ya, itu tahu warna duit tawaddu juga tuh. Tapi di sini tawaddu itu rendah hati. Wal iffah, dan menjaga kemuliaan. Wal israf, dan sikap berlebihan atau membelanjakan harta pada yang haram, itu israf. Wa taqtir, taktir nih pelit karena kebangetan hemat, itu taktir. Jadi orang kebangetan hemat jadi pelit ya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Akhlak nih semuanya dipelajari. Fainal kibro, karena sesungguhnya sombong ya, sifat sombong, wal bukhla, dan pelit atau kikir, wal jubna, dan penakut, wal israfa, dan berlebihan, al haramun, adalah haram. Jadi kalau kita memiliki sifat sombong berarti kita berdosa. Atau kita memiliki sifat pelit. Pelit juga membuat orang itu, atau
berarti orang Islamnya harus pemberani itu ya. Jangan takut ntar lewat samping kuburan takut lagi ya. Tuh kan. Ya. Kalau lewat kuburan kan diajari salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, itu gampang. Tapi jangan nungguin jawaban. Kalau dijawab repot. Karena salam tuh ada yang salam wajib dijawab, ada yang salam haram dijawab, ada salam yang kita nggak mau dengar jawabannya. Salam wajib dijawab tuh, misal saya ketemu sama bapak-bapak gitu, saya ngucap salam nih, ngucap salamnya kan sunnah, jawabnya wajib, gitu. Tapi jangan dibilangkan harus mendahulukan yang wajib, berarti jawab dulu baru ngucap, ya nggak bisa. Yang namanya salam mah ngucap dulu baru jawab. Itu salam yang wajib dijawab. Ada salam yang nggak boleh dijawab, seperti salamnya imam setelah tahiyat akhir. Kan imam salam tuh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah di belakang jangan waalaikumsalam Pak Imam. Batal salatnya, nggak boleh jawab. Ya. Nah yang terakhir. Jadi jemaah linglung itu. Dengar salam jawab baik ya. Yang terakhir tadi itu salam yang kita nggak mau dengar jawabannya. Salam dari kuburan. Nah, ntar kita bahas ya. Kenapa sih kita nggak boleh takut gitu? Wal israfa, dan membelanjakan kepada yang haram, membelanjakan harta kepada yang haram, itu namanya israf. Israfnya pakai sin, bukan pakai shin ya. Israf. Bahasa lainnya, istilah lainnya adalah tabzir. Ini israf sama dengan tabzir. Tabzir itu perilakunya, kalau orangnya disebut mubazir. Mubazir itu secara makna syariat adalah membelanjakan harta kepada yang haram. Cuma kalau orang kita kebanyakan istilah mubazir dipakai secara bahasa. Kalau secara bahasa kan apa? Membiarkan, berantakan itu ya. Makan nggak boleh nyisa gitu ya. Nggak boleh nyisa katanya mubazir itu ya. Lah kalau udah kenyang gimana? Terusin baik, gumuh ntar. Nah, itu. Itu ya. Jadi tabzir atau israf itu membelanjakan harta ke jalan yang haram. Wala yumkinu taharruzu anha, dan tidaklah mungkin untuk menjaga diri dari semua sifat tadi illa biilmiha, kecuali dengan mengetahuinya. Makanya kita harus belajar tentang kikir, belajar pelit ya. Maksudnya bukan belajar untuk menjadi pelit ya, tapi mengetahui bahwa sifat pelit itu adalah sifat yang tidak baik. Belajar tentang penakut itu, bukan belajar untuk jadi penakut. Dan lain-lain itu sifat-sifat buruk. Nah, itu wajib kita pelajari. Untuk apa? Untuk kita hindari gitu. Wa ilmi ma yudaduha, dan pengetahuan yang berlawanan. Makanya kalau belajar akhlak harus sepaket, sepasang. Kalau kita belajar tentang pelit, berarti lawan dari pelit apa tuh? Dermawan. Nah, kan gitu ya. Bakhil itu orangnya, itu. Bakhil atau orang Arab bakhil. Kata kita pelit gitu ya. Nah, lawannya adalah dermawan. Nah, itu satu paket. Kalau belajar tentang sifat penakut, maka harus dipelajari juga sifat pemberani gitu. Nah, biar kita tahu kalau kita nggak boleh jadi penakut, maka kita harus jadi pemberani. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka difardukan atas setiap manusia untuk mengetahuinya. Itu. Jadi belajarnya sepasang. Nah, ini menjadi pengetahuan bagi kita, dan ini insya Allah jadi bekal bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya, ini kan pada punya anak semua nih.
Jadi bu, anak jangan ditakut-takutin sama setan. Itu. Setan itu jangan sampai kita manusia takut sama setan. Kenapa? Karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Nah kalau sama musuh takut bagaimana? Makanya harus ada kalibrasi, istilahnya tuh standarisasi persepsi. Kita harus benahi tentang apa sih yang kita ketahui tentang setan. Itu ya. Orang Indonesia itu terkenal dengan kreatif, ya, sisi kreatif untuk membuat gambaran-gambaran setan. Segala ada kuntilanak, ya. Mister Ngesot, sundul bolong, ya. Kalau janda bolong mah tanaman, ya. Itu bukan setan. Itu. Kolor hijau, itu banyak lah, gitu ya. Dulu zaman saya kecil tuh ada kolor hijau. Dulu belum ada internet, jadi kita cuma dengar dari orang ke orang aja. Wah, kolor hijau udah nyampe Pamulang. Waduh, dikit lagi tempat ini. Iya. Nah itu orang Indonesia. Coba dah kalau kita lihat setannya orang Amerika. Orang Amerika setannya bagaimana? Dracula, ya. Nggak ada itu yang diri gitu pakai baju daster doang warna putih, rambutnya gondrong gitu, nggak ada di Amerika setan begitu. Gitu. Coba dah di Cina setannya bagaimana? Hampir nggak ada serem-seremnya bisa ya, gitu. Gitu. Indonesia mah kreatif banget ya, kalau dikumpulin banyak dah. Tuyul aja berapa macam tuyul, gitu ya. Itu. Makanya kita harus paham apa seperti itu setan, kan gitu. Jangan-jangan itu cuma hayalan kita doang, kan gitu. Dan satu hal yang harus kita tahu, setan ini makhluk gaib, kan gitu. Yang namanya makhluk gaib nggak bisa kita indra, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba, kan gitu ya. Nggak bisa kita ajak ngobrol, gitu. Orang ngobrol sama setan jadi teman setan. Nah, karena ini adalah perkara gaib, maka yang memiliki otoritas untuk menjelaskan kegaiban adalah yang maha gaib. Siapa yang maha gaib? Allah. Gitu. Semua hal-hal yang gaib yang memiliki otoritas atau hak lah ya, yang memiliki hak untuk menjelaskan tentang yang gaib adalah Allah. Dan Allah akan menginformasikan kepada kita baik lewat Quran ataupun melalui lewat hadis, gitu. Dijelaskan di dalam Quran bahwa dulu ada bangsa jin namanya Azazil, satu jin. Dulu sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, itu yang menghuni adalah bangsa jin. Nah, karena bangsa jin itu membuat kerusakan, lalu Allah Subhanahu wa taala mau mengganti makhluk yang memakmurkan bumi ini dengan makhluk yang baru. Makanya Allah berfirman, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Maksudnya adalah pengganti bangsa jin. Nah, kita lah kemudian khalifah itu bangsa manusia. Nah, ketika bangsa jin sudah membuat kerusakan dan Allah hendak mengganti bangsa jin, maka bangsa jin yang durhaka itu mau dibersihin sama Allah, dimusnahkan. Lalu Allah perintahkan kepada satu jin, ada satu jin namanya Azazil hidup di langit ke-6. Diperintahkan kepada Azazil untuk memimpin pasukan malaikat memusnahkan bangsa jin yang ada di bumi yang durhaka itu.
Lalu dipimpinlah oleh Azazil, dimusnahkan jin yang ada di bumi. Ternyata yang dimusnahkan hanya yang di kota-kota saja. Adalah bangsa jin yang kabur ke hutan, kabur ke laut gitu. Dan Allah juga kasih tahu yang kabur itu nggak usah dikejar. Setelah selesai tugas, baliklah Azazil beserta pasukannya ke langit. Setelah itu Allah ciptakan Nabi Adam. Lalu dikumpulkan malaikat dan Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Adam, wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Kan gitu. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nih nama-nama semuanya. Jadi Nabi Adam itu tahu nama semua hal gitu. Lalu malaikat disuruh sama Allah untuk menyebutkan nama-nama tadi. Malaikat nggak bisa. Wajar nggak bisa, orang belum diajarin kan gitu. Nah, Nabi Adam disuruh sebut, ternyata bisa karena udah diajarin. Karena Nabi Adam memiliki keutamaan berupa ilmu, maka Allah perintahkan bangsa malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Diperintahkan fasajadu illa iblis. Maka sujud semua malaikat kecuali iblis. Itu semua jamaah malaikat. Cuma satu aja jin yang nyelip di situ. Makanya disebutnya diperintahkan kepada malaikat untuk bersujud, termasuk si Azazil tadi. Tapi Azazil nggak mau. Malaikat semua sujud, dia nggak mau. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu punya sifat aba wastakbaro. Dia itu nggak mau disuruh, aba itu nggak mau disuruh, enggan. Wastakbaro, dan merasa besar hati, sombong. Nah, bahasa kita itu kalau zaman itu udah ada mantra mau dikatain ya sombong amat. Suruh sujud juga mau. Boro-boro mantra, baru ada Nabi Adam doang kan gitu ya. Nah, udah si Azazil karena nggak mau disuruh sujud, maka dia dikasih gelar. Gelarnya adalah iblis. Lalu ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak mau sujud, nggak mau menunaikan perintah saya? Dia jawab, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Gitu. Merasa besar, merasa lebih mulia lah gitu. Jadi kalau kita merasa lebih mulia, berarti kita ada tuh penyakit-penyakit iblis dalam hati kita. Mendingan saya sholat ke masjid daripada dia, dalam hati tuh, kan? Ya, kadang mau berangkat untuk menuju kebaikan, tapi kalau hati kagak dikontrol, bisa jadi dosanya juga banyak. Bapak-bapak sambil jalan ke pengajian, gitu ya. Di perjalanan melihat temennya, diajak ngaji, temennya nggak mau. Nah, akhirnya tuh bapak-bapak ngomongin temennya beta aja tuh. Iya tuh orang susah banget diajak ngaji. Wah, semua kejelekan disebutin. Akhirnya belum sampai berangkat nyampe tempat pengajian, itu dosa orang tadi udah dilimpahin tuh gara-gara gibah. Hati-hati tuh. Perkara Allah kasih kita kemuliaan itu adalah anugerah. Tapi jangan pernah kita merasa lebih mulia, gitu ya. Nah, jadi si iblis bilang begitu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Padahal Allah nggak pernah bilang bahwa api lebih mulia dari tanah. Ini bisa-bisanya si iblis aja tuh nyari alasan. Karena orang kalau nggak mau Bu, itu disuruh banyak alasannya. Itu. Jadi kalau kata pepatah Melayu itu nak tak nak. Nak itu mau, tak nak itu tidak mau. Kalau nak, ya, kalau mau itu 1000 daya, bakal mengerahkan 1000 usaha. Nah, kalau tak nak 1000 dalih. Kalau nggak mau itu 1000 alasannya. Itu. Segala apa aja jadi alasan. Ya termasuk tadi itu si iblis. Segala api sama tanah dijadiin alasan. Kan Allah juga nggak pernah ngajarin. Setelah itu iblis dikutuk sama Allah, bakal masuk neraka. Dilaknat sama Allah, dijanjikan masuk neraka. Tapi kemudian dia pintar.
Dia minta sama Allah untuk ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Dan dia berjanji kepada Allah, saya akan mengajak anak cucu Adam untuk ikut masuk neraka bersamanya. Dia akan membuat keburukan menjadi terlihat seperti kebaikan, dan dia juga akan membuat kebaikan terlihat seperti keburukan. Itu. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam Al-Qur'an, "Fawaswasahu syaiton." Maka telah memberikan was-was kepadanya siapa? Setan. Jadi setan itu adalah iblis yang menggoda orang lain. Bangsanya jin, namanya Azazil. Dia punya sifat iblis, juga punya sifat setan. Itu. Jadi setan itu sifat, Pak. Bukan kayak genderuwo kayak gitu, bukan. Sifat yang mengajak orang untuk menjauh dari Allah. Nah, itulah setan. Jadi kalau lakinya mau berangkat ke masjid, ke musola, mau sholat berjamaah, dilarang sama bininya, maka bininya adalah setan. Kalau kita mau belajar, mau ngaji, terus ada yang ngelarang atau ngerayu agar kita nggak belajar, nggak ngaji, berarti dia adalah setan. Bisa jadi siapa aja itu mah, gitu. Bisa jadi bini kita, atau bisa jadi suami kita, bisa jadi anak kita, gitu. Ajaran kita itu setan. Makanya kan orang dulu gitu ya. Kalau dia ngelihat orang tuh bandel, nggak mau taat sama syariat, yang dikatain apa? Setan lu, katanya gitu. Setan, bener, berarti nggak ngerti itu bapak-bapak kita dulu, gitu. Karena nggak mau taat dan ngajak-ngajak untuk berbuat maksiat, gitu. Nah, itu iblis, namanya Azazil. Dia udah ibadah 6.000 tahun di langit. Itu. Tapi berakhir akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini adalah informasi tentang setan menurut agama kita. Kalau yang setan itu adalah genderuwo, tuyul, kuntilanak, kolor hijau itu tadi ya. Nah, itu informasi tentang setan menurut versi film. Ya, gitu kan? Percaya mana? Agama atau film? Agama. Nggak ada ceritanya orang mati dicekik setan. Wow. Ada nggak? Saya udah hidup di dunia ini 40 tahun lebih. Iya. Sekarang saya umur 42 tahun. Mungkin bapak-bapak banyak yang lebih tua dari saya. Pernah dengar? Pernah dengar ada orang mati dicekik setan? Kagak. Itu. Kalau nggak ada orang mati dicekik setan, terus apa yang mau ditakutin? Kan gitu. Sengaja itu emang dibuat kita takut itu kalau dekat kuburan. Maksudnya biar cepet-cepet pergi dari kuburan. Agar apa? Agar kita nggak mengambil pelajaran dari kuburan. Padahal kalau kita lewat di kuburan terus kita lihat, dalam hati itu kita bisa tuh terbersit. Itu adalah rumah masa depan saya. Kan gitu. Akan bisa kita ngambil pelajaran. Informasi-informasi tentang alam kubur yang pernah kita pelajari, itu kan bisa muncul ketika kita melihat kuburan. Cuma karena kita udah dihantui rasa takut, akhirnya buru-buru pergi. Akhirnya kita hidup kagak pernah ingat mati. Itu. Jarak orang tua setahun sekali. Apa setahun 2 kali munggah doang gitu ya. Itu. Akhirnya kita hidup gak ingat mati. Kalau hidup gak ingat mati, ya kita akan menjadi budaknya dunia. Itu. Jadi apalagi yang ditakutin dari setan-setan? Setan itu cuma satu aja gampang dia. Di antara yang akan mengalahkan godaan setan itu adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di dalam kitab Lubabul Hadis, Pak. Disebutkan di sana hadis, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan meleleh seperti melelehnya timah ketika terkena api. Itu. Meleleh itu dia. Makanya saya kalau ngajar Iqra, ngajar baca,
Kalau murid saya udah salah mulu nih baca, saya suruh berhenti baca bismillah baru lanjutin. Dan dari itu pengalaman, ya tahunan saya ngajar, kalau udah baca bismillah, setelah itu dia akan tenang pikirannya, dia baca akhirnya benar tuh Pak. Kenapa? Karena nggak dihantui setan. Setan itu menghantui, caranya gimana? Mau cepet-cepet selesai, kan gitu. Cepet-cepet dia bacanya, akhirnya salah mulu yang ada, ujung-ujungnya malah kagak selesai bacaan, kan gitu. Nah, itu cara setan dalam menggoda. Nah itu ya. Jadi di antara sifat tercela itu adalah penakut. Nah, kita harus belajar lawannya, yaitu pemberani. Pemberani itu bukan berarti suka nantang. Ntar dikira pemberani itu petantang petenteng. Ya enggak harus begitu. Namanya berani atau takut itu adanya di dalam hati, bukan di raga ini gitu. Bisa jadi kita lihat dia jalannya kayak sombong, padahal karena dia itu ikut bodybuilder, nge-gym, akhirnya sayapnya kan tumbuh tuh. Jadi jalannya kayak begini. Sedangkan kita yang kurus kan begini. Ya bukan berarti yang begini lantas jadi sombong, ya enggak gitu. Karena sombong ataupun penakut itu adanya di dalam hati. Setelah dari hati baru ntar muncul ke permukaan. Itu. Jadi ini berkaitan tentang akhlak. Jadi kalau belajar akhlak, belajarnya sepasang, jangan separuh-separuh. Waqat sanafas Sayyidul Imamul Ajal Al-Ustadz Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlak. Jadi Syekh Nasiruddin Abdul Qasim telah menyusun kitab tentang akhlak. Wa ni'ma ma sannafa, dan itu adalah sebaik-baik karangan beliau. Fa yajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari tentang akhlak. Orang di madrasah diajarin ya akidah, akhlak. Lah akhlak itu satu disiplin ilmu yang terpisah, akidah pun terpisah. Tapi oleh kita disatuin, belajar akidah, akhlak. Kalau di pesantren tuh ada kitab Akhlak lil Banin, namanya. Akhlak lil Banin itu akhlak untuk anak-anak, judulnya Banin, itu ya. Akhlak untuk anak-anak laki-laki. Kalau untuk yang perempuan akhlak lil banat. Itu kitabnya beda. Saya ngajar di majelis kitab Akhlak lil Banin. Pesertanya usia 40 tahun ke atas semua. Itu. Jadi secara umur udah tua, tapi secara ilmu masih bocah. Ya gak apa-apa, namanya juga orang belajar ya. Dan itu ntar dapatnya dua tuh. Pertama, kita paham tentang akhlak. Yang kedua, kita dapat modal buat ngajarin anak kita. Itu. Karena kan udah punya anak. Jadi bisa ngajarin kepada anak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan ilmu akhlak. Yang lalu berkaitan ilmu fikih. Ya, jadi belajar akhlak itu harus sepasang. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau mau nambahin juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Mumpung masih ada waktu berapa nih? 6 menit ya. Emang buat berapa bisa? 10 menit lah. Ya, silakan Pak, Bu yang mau nanya. Enggak ada. Oh, setan ada ya. Jadi setan ada apa enggak? Kita disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti setan itu ada. Cuman setannya harus kita tanam nih di otak kita. Informasi tentang setan itu adalah setan menurut agama kita, bukan setan menurut film. Itu ya.
Terus kalau setan menurut film malah jadi jauh dari kenyataan yang sebenarnya gitu. Jadi kalau lewat tempat sepi gitu, ya yang harus kita khawatirkan adalah jangan-jangan ada ular ntar nyatek begitu. Bukannya takut pas nengok kayak gitu. Bukan begitu, nggak ada ceritanya setan ngagetin begitu. Kalaupun dia muncul nih, ya ini saya ajarin yang bener nih. Kalaupun dia muncul depan kita, tabok aja. Itu, kena dia ditabok. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Abu Hurairah, sahabat Nabi, waktu dia lagi menjaga Baitul Mal, dapat tugas jaga malam. Nah itu ada maling masuk gudang, ditangkap sama dia malam itu. Ternyata orang tua, dia nggak tega, akhirnya dilepasin. Besok dia jaga malam lagi, maling lagi tuh orang, ditangkap lagi. Habis itu dia melas-melas minta dilepasin karena nggak tega, akhirnya dilepasin sama Abu Hurairah. Pas yang ketiga kali dia lagi baik tuh nyolong, akhirnya ditangkap. Kali ini kamu akan saya bawa ke Rasulullah. Lalu dia bilang, setelah melas-melas kagak dapat, dia bilang saya adalah iblis katanya. Kalau kamu mau lepasin saya kasih tahu rahasia-rahasia saya. Nah, tertariklah Abu Hurairah. Akhirnya, ya udah, kasih tahu ke saya rahasia-rahasia kamu. Panjang tuh hadisnya tuh. Singkat cerita, besoknya Abu Hurairah datang ke Rasulullah bercerita tentang orang yang dia tangkap. Lalu Rasul bilang, iblis itu tukang bohong, tapi untuk sekali ini dia jujur. Jadi informasi yang didapat Abu Hurairah adalah informasi yang benar, walaupun itu dari mulutnya iblis. Iblis itu kan makhluk gaib, tapi kok bisa ditangkap sama Abu Hurairah? Karena dia sudah nyebrang kalam kita. Itu. Ada jin-jin khusus, ada yang bisa seperti itu, seperti jin ifrit, gitu ya. Tapi itu untuk menggoda orang-orang dengan kualitas keimanan yang tinggi, bukan kayak kita. Kalau kita mah nggak usah pakai nongol, baru dibisik-bisikin aja kita udah pada ngikut. Apalagi dia nongol kan gitu. Berarti bang dibisik-bisikin, oh dia no yang ngomongin lu tuh, nah, kan, oh iya akhirnya muncul kebencian dalam hati kita. Udah gitu kita cerita ke teman kita, kan gitu. Ada jadi banyak dah dosa kita. Itu baru iblis, nggak nongol, cuman bisik-bisikin doang. Nah, yang juga ditemui oleh setan, ya setan jin itu ya, diantaranya adalah Imam Junaid. Imam Junaid ini seorang imam besar dalam ilmu tasawuf. Jadi iblis itu frustasi. Imam Junaid nggak kena-kena digoda. Akhirnya dibikin sayembara. Siapa yang bisa menggoda Junaid akan saya kasih hadiah yang besar. Lalu nunjuklah satu jin dari kalangan jin ifrit. Saya mau, tapi satu syarat. Saya minta dibebas tugaskan dari tugas yang lain, biar dia fokus. Akhirnya disetujui sama iblis. Jadilah dia masuk menyamar sebagai murid Imam Junaid. Belajar ceritanya tuh dia sama Imam Junaid. Dia namanya jin, hidupnya udah tua. Ya akhirnya dia muncul sebagai murid yang pintar. Sampai satu ketika Imam Junaid butuh santri untuk jadi orang dalam dia, yang biasa untuk membantu mempersiapkan persiapannya. Akhirnya terpilihlah itu si Ifrit tadi itu. Setelah agak lama datanglah tamu ke rumah Imam Junaid, kawan beliau yang ternyata dia juga wali. Ketika duduk, si Ifrit nyediain air. Imam Junaid duduk di sampingnya. Itu disenggol Imam Junaid. Kenapa kamu biarkan dia di sini? Gitu. Jadi ini temannya tahu bahwa itu adalah jin Ifrit. Imam Junaid bilang, biarin aja, dia mau apa kek, terserah. Ada gitu. Ternyata Imam Junaid juga dari awal udah tahu, tapi nggak berhenti sampai situ. Si Ifrit tadi langsung bilang, memang Junaid hebat. Harapannya adalah agar Imam Junaid itu ada rasa bangga dalam hatinya dengan dipuji. Tapi inilah seorang wali Allah, dia cuma jawab, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. Kalau kita dipuji sedikit, udah mulai itu
hidung lantas yang gede dikit. Seneng, dipuji seneng, dikata-katain marah. Kalau wali mah nggak begitu, mau dikata-katain ya biasa aja, mau dipuji juga biasa aja. Itu ya. Itu jin ifrit bisa dia nyebrang kalam kita. Tapi kalau jin-jin yang biasa, yang pangkatnya masih rendah-rendah buat goda kita mah enggak, gitu ya. Makanya yang penting adalah kita harus sadar kita punya pelindung, yaitu Allah. Makanya ketika kita disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya kalau lewat di tempat sepi bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan numpang-numpang anak kampret mau lewat. Waduh. Itu udah merendahkan diri, ngatain orang tua pula. Anak kampret kan bapak emaknya berarti kampret. Iya. Itu ya. Itu. Jadi bacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah agar Allah melindungi kita. Kalau kita sudah minta perlindungan kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan melindungi kita. Jangan meminta tapi percaya mah kagak. Masih ada aja rasa takut dalam hati. Ya jangan. Udah minta mah udah serahin kepada Allah. Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai ada ular lewat dekat kita terus dia nyantek. Itu yang harus diwaspadain mah. Bukan segala ada penampakan inilah, penampakan itulah. Sama orang kita mah resep banget tuh memang gitu-gitu. Berangkat subuh ya. Berangkat subuh rumah ada jauh dikit ya, jalanan rada gelap. Waduh, itu ya bacanya gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, mungkin itu alhamdulillah udah isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa diambil manfaatnya, bisa bermanfaat buat kita semua dan diamalkan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.